Video ini adalah video reaction terhadap tuduhan yang tidak benar dari seorang ustadz tentang Syiah. Alangkah baiknya simak video tuduhan tersebut secara full, yang sudah disertakan di deskripsi, agar bisa mengerti tentang maksud dan tujuan video ini. Keluhan ulama Syiah tentang murid-muridnya dan warga-warganya berubah masuk ke agama Islam. Benarkah ribuan orang Syiah menjadi Sunni? Pemirsa budiman, informasi ini perlu dipertanyakan validitasnya. Bagaimana tidak, informasi tersebut disampaikan oleh orang yang mengaku ustadz, tapi tidak jelas asal-usulnya. Dia belajar di mana, gelarnya apa, sangat tidak jelas. Jejaknya pun tidak bisa ditemukan di dunia maya. Begitu juga di dunia nyata. Sebagai bukti, dia banyak sekali salah mengucapkan kata-kata bahasa Arab. Seperti dalam pembukaannya. Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadi laula an hadana Allah. Wait a minute. Wa ma kunna linahtadi wa ma kunna linahtadi. Padahal harusnya linahtadiya. Wa sallallahu ala habibana sayyidina Muhammadin. Wait a minute. Wa sallallahu ala habibana Harusnya ala habibina. salatan tamman jami'an ila yaumiddin. Wait a minute. salatan tamman jami'an ila yaumiddin. Harusnya sholatan tammatan. Allah bilang di surat Al-Isra, "Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawah wa kana amruhu furuta." Surat Al-Isra. Wait a minute. Oh my God! Wow! Dia menyebut ayat yang dibacakannya itu berada di surat Al-Isra. Padahal faktanya di surat Al-Kahfi ayat 28. Lalu bagaimana dengan terjemahannya? Jangan mengikuti orang yang hatinya sudah disesatkan nama Allah dan mengikuti hawa nafsu, dan amrnya dia, keadaan dia furuta. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawah, mengikuti hawa nafsu dirinya. Waduh, kacau balau. Pertama timbulnya ini Syiah ini tahun 200-an. Pertama timbul kan ya itu setelah Ali bin Abi Thalib, Khawarij, terusnya Syiah. Terus pertama buku yang diciptakan itu tahun 200-an tuh, 300-an tuh. 300. Dia juga tidak bisa memastikan awal munculnya Syiah sejak tahun 200 atau 300-an. Namun ia mensimplifikasi dengan menyebut kemunculan Syiah sejak wafat Imam Ali bin Abi Thalib. Ini sangat tidak nyambung, bukan? Begitu pula ketika menyebutkan nama-nama ulama Syiah, salah total. Ulama-ulama Syiah itu seperti Abul Qasim Al-Khu'i, Ja'far As-Subhani, yang sekarang ini yang muasirin, yang kontemporer ini, ulama-ulama, dan Kamal Al-Haidari, Husain Al-Muayyid, Ahmad Al-Katib, Al-Burqu'i, ulama-ulama Bani Sadr, Muqtada Sadr, itu semua itu mereka tidak menguasai yang ada di dalam situs ini. Syiah masuk ke Indonesia itu tahun 79. Thaurat Iran, berontakan Khomeini di Iran, dan mereka bertekad untuk mengekspor ini berontakan ini, revolution ini masuk ke Indonesia tahun 79. Mulanya
Dan sampai sekarang ini Syiah ini menarik orang-orang dari Indonesia ribuan, dibawa ke sana, dibiayai di Qum sana untuk diajarin, didoktrin dengan ajaran-ajaran Syiah yang batil ini. Ia menuduh ribuan orang dikirim belajar ke Iran sejak kemenangan revolusi Imam Khomeini tahun 1979. Itu artinya sudah lebih 40 tahun. Bisa dibayangkan berapa puluh ribu alumninya. Ini tanpa data dan hanya tuduhan. Agama ini agama yang mengajak mut'ah, agama yang Rasulullah dikhianati oleh istrinya sendiri, istrinya berzina, astagfirullahaladzim, Aisyah dan Hafsah menurut mereka. Terus sahabatnya berkhianat sama Rasulullah semuanya. Apa sisanya bagi Rasulullah? Quran palsu. Nah sekarang ini Syiah ingin propagate, berdakwah tentang agamanya dia. Kita percaya kepada Allah, tapi Quran yang ada palsu. Kita harus mut'ah. Anda harus membiarkan anak bikir Anda. Anda harus membiarkan anak bikir Anda. Wait a minute. What did you say? Anda harus membiarkan anak bikir Anda mut'ah 1 jam 2 jam di hotel. Terus Anda harus bayar 20% khumus. Dan Rasulullah, Quran palsu yang diturunkan oleh Rasulullah, apa sisanya? Pembicaranya tidak sistematis, tidak jelas yang mana yang dia maksud sebagai akidah Syiah, mana yang furu. Ia pun tidak bisa membedakan antara mubah dengan wajib, sehingga mut'ah pun dikatakan sebagai keharusan, mengalamatkan kepada Syiah pandangan-pandangan yang tidak benar. Umat ulama Islam semuanya kecuali Syiah yang mengatakan bahwa Quran itu satu huruf tidak benar, itu kufur. Kufur, keluar dari millah. Kalau bagi Syiah adalah orang yang melakukan ijtihad, setelah itu dia salah, makanya dia dapat pahala 1. Tapi kalau dia benar, dia dapat 2 pahala. Makanya dia dapat pahala 1. Tapi kalau dia benar, dia dapat 2 pahala. Yang dipermasalahkan adalah kalam Allah. Mereka berijtihad untuk membuktikan bahwa Quran itu palsu, atau berkurang ayatnya, atau bertambah, atau tempat ayat-ayatnya tidak sesuai, macam-macam dituduh itu Quran kalam Allah. Konsep ijtihad yang benar dapat 2 pahala, dan bila salah dapat 1 pahala, dituduh sebagai pandangan Syiah. Padahal itu konsep Sunni. Ketika mencontohkan ijtihad juga salah. Dan yang tidak kalah menyedihkan, ia dengan sangat tidak sopan kepada orang-orang yang sudah disepakati kehebatan ilmu, amal, dan jihadnya, serta kedekatannya kepada Rasulullah, yaitu Imam Ali, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Imam Ja'far Shadiq. Ia hanya menyebutkan namanya tanpa menyebut gelarnya sebagai macam. Ini dari mulai Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib sahabi. Ali bin Abi Thalib sahabi. Dia ada jejaknya di dalam Islam ini. Dia Asyra Mubasyirin bil Jannah. Tapi yang lain Hasan masih oke. Masih masih bisa dipegang ilmunya. Husain. Tapi setelah itu Ja'far Shadiq. Setelah itu apa yang dipegang? Kurang ajar bukan? Lebih dari itu, menuduh para imam ahlul bait tidak punya jejak keilmuan dan tidak punya khazanah ilmu. Ini betul-betul menunjukkan kebodohannya si ustadz. Yang tadi tidak jelas itu. Rasanya ia tidak pernah baca kitab-kitab yang ditinggalkan oleh umat Islam, oleh ulama-ulama Islam. Ia nampaknya tidak pernah mendengar istilah silsilah zahabiyah, yakni rantai emas para perawi yang diagungkan oleh ulama Ahlussunnah. Siapa mereka? Az-Zahabi menyebutkan dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala, Maulana Imam Ali adalah salah satu khilafah yang diberi petunjuk, yang disaksikan sebagai ahli surga. Semoga Tuhan meridhoinya. Dan begitu pula kedua putranya, Al-Hasan dan Al-Husain, adalah cucu Rasulullah. Semoga doa dan damai Allah besertanya, dan 2 pemimpin pemuda penghuni surga. Zainal Abidin adalah seorang tokoh besar
salah satu guru ulama yang bekerja, cocok untuk imamah. Demikian juga putranya Abu Ja'far Al-Baghir, guru, imam, ahli hukum, cocok untuk kekhalifahan. Begitu pula putranya Ja'far As-Shadiq, seorang tokoh besar, salah satu imam ilmu. Dia lebih layak diberi otoritas daripada Abu Ja'far Al-Mansur. Pun putranya Musa, sangat brilian, terpelajar, lebih layak menjadi khalifah daripada Harun. Dan putranya Ali bin Musa Ar-Ridha, seorang pria hebat dengan pengetahuan yang luas, dicintai umat pada zamannya. Al-Ma'mun menjadikannya putra mahkota karena keagungannya. Begitupun dengan putranya Muhammad Al-Jawad. Walaupun tidak mencapai derajat ayahnya dalam ilmu dan fikih, namun ia memiliki kepantasan sebagai seorang pemimpin. Begitu pula dengan putranya yang bernama Ali Al-Hadi, seorang ulama yang mulia dan karismatik. Hal serupa juga berlaku bagi putranya Al-Hasan bin Ali Al-Askari. Semoga Allah merahmati mereka. Bahkan Ibnu Taimiyah yang dikenal banyak mengkritik dan menyalahkan ulama Syiah tetap memberikan penghormatan mulia kepada para imam Ahlul Bait. Ia berkata, ulama yang adil tidak mengatakan apapun kecuali kebenaran dan tidak mengikuti apapun kecuali kebenaran. Inilah sebabnya ulama yang mengikuti tradisi terbukti dari Nabi, semoga doa dan damai Allah besertanya, penerusnya, para sahabatnya, dan para imam keluarganya seperti Ali bin Abi Thalib, Al-Hasan dan Al-Husain, Zainal Abidin, dan putranya Imam Abu Ja'far Muhammad bin Ali Al-Baghir, dan putranya Imam Abi Abdillah Ja'far bin Muhammad As-Shadiq, syekh ulama umat. Jadi rasanya perlu dimaklumi saja jika ustadz ini terdengar seperti melantur. Mungkin karena rujukannya hanya satu situs saja. Dan memang ia adalah anti Syiah. Tidak heran bicaranya selalu mendiskreditkan Syiah. Kita lihat ya, ini website Faisal Nur ini. Coba kita lihat ini keluhan ulama Syiah tentang murid-muridnya dan warga-warganya berubah masuk ke agama Islam. Dia bilang pertanyaan-pertanyaan dan iskal-iskal dan problem-problem yang timbul tentang agama Syiah ini, dari usul agamanya, dari sejarah-sejarah yang dipalsui, itu semuanya itu membuat mereka kejebak. Akhirnya ulama-ulama besar meninggalkan tasyayyu', meninggalkan agama yang Dajjal ini. Pembuat situs ini memotong secara tidak utuh penjelasan beberapa ulama Syiah. Yang paling bahaya dari orang ini adalah saat menyebutkan bahwa Islam hanya satu, yaitu Sunni, dan menganggap selainnya adalah kafir, termasuk Syiah. Itu artinya dia telah mengkafirkan ratusan juta kaum muslimin. Keluhan ulama Syiah tentang murid-muridnya dan warga-warganya berubah masuk ke agama Islam. Masuk ke agama Islam. Wait a minute. Kamal Al-Haidari, Hasan Hussein Al-Muayyid, Muhammad Al-Katib, Al-Burqai, itu semuanya pada mempelajari agama Syiah. Mereka kejebak dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa dijawab. Berkenaan dengan adanya orang-orang Syiah yang menjadi Sunni, ia tidak juga menyebutkan benar ribuan atau tidak. Yang disebutkan hanya satu atau dua orang saja, yang nama-namanya disebut Hussein Muayyid. Tapi jikapun itu benar, maka sejatinya itu bukan dalil untuk menunjukkan bahwa Syiah salah dan Sunni benar. Begitu juga sebaliknya, ketika ada pengikut Sunni yang menjadi Syiah, itu bukan dalil untuk membenarkan Syiah dan menyalahkan Sunni.
Apalagi Ustadz satu ini meyakini bahwa Syiah itu memiliki kebiasaan taqiyah. Jangan-jangan mereka yang dianggap telah berpindah dari Syiah ke Sunni itu sedang bertaqiyah. Keyakinan itu diikuti dan diamini karena dalil yang kuat secara rasional atau pemahaman yang berdasar dari Al-Quran dan Sunnah, bukan ikut banyak atau sedikitnya orang. Terakhir, saya menyarankan kepada si Ustadz satu ini supaya sebaiknya menjelaskan akidah Syiah yang salah dengan dalil-dalil yang bersumber dari Al-Quran dan juga dari Sunnah, serta yang difahami oleh para ulama besar Ahlussunnah. Itu jauh lebih bermanfaat dan akan kelihatan bagaimana kemampuan dan ilmu Anda.